Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam buat kalian yang menyaksikan video ini dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam kondisi baik-baik saja ya, tidak terkena virus apapun. Semoga kalian selalu dilindungi, oke? Jadi di sini saya Agung Maha bersama teman saya dan saya Bandi. Di sini kalian sedang menyaksikan Fanatik Reminiscensi Memori episode ke-1. Jadi alasan Fanatik tahun 2020 ini kenapa mengambil acara interview reminiscensi memori. Jadi karena kita tahu lah keadaan 2020 ini sedang adanya pandemi. ya. Itu kan jadi Fanatik itu tidak bisa berjalan seperti bagaimana mestinya. Reminiscensi memori itu, jadi kenapa kita mengangkat tema reminiscensi memori, karena sebenarnya sih kita itu ingin flashback lagi ya, menceritakan gimana sih perjuangan kakak-kakak kita dulu dalam membuat Fanatik, menjaga eksistensi Fanatik. Ah, itulah yang bakal kita angkat sekarang. Oke, tanpa basa-basi langsung silakan untuk kakak-kakak diperkenalkan dirinya dulu. Oke, nama saya Agung Dengayo. Waktu Fanatik dulu saya sebagai penanggung jawab. Kebetulan dulu namanya ketua Formas, kalau sekarang ketua Formas. Ini Nama saya Lukas, maaf ya saya pakai masker kalau pakai. Ya, apa? Jaga jarak. Saya sih tugasnya dulu waktu sebelum acara itu di sekretaris, kemudian pas acara di visual manager kalau nggak salah. Ya. Ya mungkin itu sih. Dari saya. Saya ikut beliau. Kalau saya dulu di Fanatik 1, saya adalah state manager dan saya adalah pencetus nama Fanatik dan logo Fanatik. Nah, saya Sony. Saya dulu waktu di Fanatik 1 menjabat sebagai ketua Fanatik dan sebagai penanggung jawab. Ayo belakang, udah ambil. Ada satu lagi yang nggak bisa datang, namanya David. Dia lagi ada proyek di Sumbawa. Kita masih kawan. Hadir di salah satu pionir juga. Jadi gimana nih kabarnya kakak-kakak? Udah lama kan nggak ketemu juga, pertama kali ketemu juga. Gimana sih kabarnya selama ini? Baik ya? Ya, Ya, setengah baik lah. semua Tapi lancar. mungkin di kantong kurang baik. Kayak itu semua ngerasain juga ya. Ya, seperti itu yang terjadi Nah, realita ya. dunia setelah kita tamat tuh lebih kejam ya. Ya. Bukannya senang tuh malah susah ya. Lebih banyak bebannya. Jadi untuk sekarang ini kesibukannya apa sih yang mungkin kesibukannya agak kurang gitu. Saya dulu ya. Kalau saya kebetulan freelancer juga di arsitektur, terus punya farm ikan hias, ikan cupang. Terus juga ada saya ada kerjaan jadi manajemen konstruksi, salah satu kerjaan di Singaraja. Kayaknya kalau saya sih hampir sama, cuman kalau dia di konstruksi atau proyeknya sih saya lebih ke desainnya. Kalau dia masih membangun perusahaan saya bilang. Cuman ya sama kondisinya ya, karena COVID ini bukan tersendat bos. Stop. Ada ternyata lebih parah. Jadi ya begitulah. Stop juga. Kalau saya sih, ya saya masih mau kuli di sebuah kontraktor. Sampai sekarang ya masih WFH lah, work from home. Ya. Ya, kalau saya sih ada buka sedikit kerjaan di rumah, tapi masih dalam bidang arsitek sama main ke letter. Oh Ya, jadi seperti itulah, tapi keadaan seperti sekarang ya Ya, semua Mas, bakal cukup. Ya. Tapi kantong tidak santai. hanya selalu tidak santai. Oke, untuk kabar kan sudah. Sekarang kita agak serius lah sedikit. Agak lah ya. Pertama nih kita mulai. Gimana sih sejarahnya dulu sampai bisa ada Fanatik? Oke, dulu memang itu kan Fanatik itu sebenarnya tidak masuk dalam program kerja kepengurusan saya. Itu sebenarnya pekerjaan yang program kerja yang mendadak tapi jadi gitu. Nah, ceritain tuh ya. Dulu kan kita tuh
kita tuh sebenarnya mau bikin bedah rumah. Kita tuh teknik punya kas cuma 18 juta. 18 juta. Nah, kalau bikin konser musik pasti ratusan juta kan. Iya. Kalau ya di kita istilahnya apa ya? Secara logika aja kalau kegiatan baru belum punya nama, bikin konser musik ratusan juta, uang nggak ada, pasti kan sulit sekali. Iya, pasti. Jadi itu sempat dilema dulu dari bedah rumah mau ngikutin mau teman-teman buat bikin konser. Terus tiba-tiba saya sebagai ketua nggak yakin kan, mau balik lagi ke bedah rumah sempat ini. Iku inilah ngambul lah istilahnya. Ngambek ya, Protes ya karena kegiatan musik itu nggak jadi ketua pada saat itu mau bikin bedah rumah. Nah setelah tak pikir-pikir karena kecelakaan juga bedah rumah tuh saya pas ketika selidiki di sana yang mau dibedah rumahnya ternyata orang mampu. Ternyata miskin terus di kampungnya di Karangasem ternyata punya motor. Terus kita tanya yang mana mau dibedah rumah? Ini gudang saya tolong jadiin kamar. Jadi akhirnya balik lagi ke konsep matengin jadi fanatik. Terus ngumpul sama teman-teman gimana caranya uang yang cuma 18 juta itu gimana caranya kita dulu bukan fanatik sih namanya belum kepikiran ya gimana cara biar bisa bikin konser. Akhirnya untung waktu itu ada angkatannya angkatan berapa ya 2010 ya kita 2009 11 masuknya 2011 itu kebetulan anak SDM-nya bagus-bagus ada ada Radit dan kawan-kawan itu memang kebetulan anaknya suka ngumpul di kampus dan dari baru masuk tuh sudah punk jiwanya gitu loh. Ada yang hardcore, ada yang anak metal, ada yang anak punk gitu sebagai kompor ya. Mereka baru dengar kita mau bikin fanatik tuh mereka semangat gitu loh. Akhirnya kita dudukin, kita mau bikin konser musik. Mereka semangat dan ya namanya kalau kita tidak punya daya kita kurang, daya itu kan uang ya. Kalau upaya ditingkatkan kan bisa. Nah, jadi anak-anak tuh kebetulan mereka memang senang musik. Jadi ya mereka mau semua panitia yang ada 30 orang itu semua mau kerja untuk menutupi kegiatan. Nah, dan untuk nama fanatik itu kebetulan Eko juga nanti Eko bisa jelasin kenapa namanya bisa fanatik, gimana logonya. Nah, cuman itu kita karena kita merasa kita kurang waktu itu. Kita mau bekerja, kita mau kompak, akhirnya fanatik itu bisa terwujud walaupun dari pertengahan acara terus dari sampai Hamin 2 minggu itu sebenarnya kita masih kekurangan dana. Itu kita masih berkutat sama strategi-strategi itu. Ya, masih muter otak lah ya. Muter otak ya, karena kita Hamin sekian pun uang masih kurang sebenarnya pada saat itu. Jadi kan Fanatik ini awalnya tahun 2012. Apa pure dari tahun 2012 itu atau tahun-tahun sebelumnya itu udah emang memikirkan untuk membuat acara Fanatik ini? Dulu ada ya kayak? Ada. Dulu angkatan Gung Wiro kan angkatan 2009, saya 2008. Dari angkatan 2006, 2007 ada niat untuk membuat acara, maksudnya penggelaran musik untuk yang dibuat dari Fakultas Teknik Muhammad Dewa. Tapi namanya apa dulu ya? Galaksi. Dia maunya buatnya udah ada band namanya iya, dia buat mau namanya Galaksi, tapi ya gitulah karena sumber dayanya yang kurang karena kita dulu angkatan nggak ada kayak sekarang. Satu angkatan 200. Satu angkatan paling 15. 15, tapi sudah paling 9 ya. Nah, karena akhirnya mereka ya seperti gini lah, akhirnya kendala di biaya, sumber daya, akhirnya tidak terlaksana. Tapi setelah masuknya Gung Wiro ke Fakultas Teknik, ya ada yang membangkitkan programnya. Berarti dulu tuh sebelum Fanatik tuh kandidat namanya apa? Galaksi. Dulu namanya sebelumnya Galaksi kayaknya. Angkatannya si David ya? David kan aku punya. Yas kayaknya. Yas, angkatannya Hendra. Ada pokoknya angkatan 2006, angkatannya Bawang, Pipin yang gitu. Berarti saat nama Fanatik itu terpilih dan membuang nama Galaksi itu
Apa sih alasannya kenapa bisa sampai milih fanatik lah nama yang cocok? Itu banyak debat. Itu pemilihan fanatik, kalau jujur fanatik itu kan dari saya namanya. Dulu pertama pemilihan nama fanatik itu nggak langsung, kita nggak kayak PL itu loh, penunjukan langsung. Fanatik itu ikut voting kayak dulu kan Ya. Sony buat nama untuk acara kita, saya buat nama seperti skripsi lah. Kita berdebat kenapa kamu buat nama ini, kenapa kamu buat ini, filosofinya apa. Dan dipilihlah nama yang saya pilih. Kamu dulu apa tuh? G depannya. Hampir kayak gradasi, hampir mirip-mirip. Nah, namanya G pokoknya. Grid. Dulu ada banyak sih ada kandidat. Banyak nama kandidat sebelum fanatik ini. Tapi saya tipikal orang yang nggak suka monoton dulu. Iya. Artinya semua acara G depannya. Nah, udah 3 soalnya. Yang dari fakultas sebelah juga G kan? S ya. Dari Dari samping, dari samping kiri, samping kiri. Ya, Dari Dari gradasi namanya. Warma Dewa juga buat konser dulu kan gradasi, saya juga terlibat dulu. Lah tuh saya kenapa buat fanatik? Karena F jarang F. Nah, dulu tuh nggak sengaja sih buat fanatik namanya. Saya dulu apa sih makna dari fanatik? Ya nggak jomplang sih. Artinya apa namanya copy paste. Ya, asal ambil. Artinya akhirnya saya cari kepanjangannya itu dulu Festival Seni dan Kreasi Teknik. Festival Seni dan Kreasi Teknik. Lalu dari filosofi fanatik juga saya ambil kan, fanatik itu adalah sebuah paham yang paham yang ketertarikan kepada sesuatu. Ya benar. Ketertarikan pada sesuatu yang sangat menggebu-gebu, mungkin yang kepercayaan yang sangat tinggi. Kalau AA gitu. Gitu fanatik. Saya pengen itu fanatik itu dikenal sama orang. Bahwa fanatik adalah dari Fakultas Teknik Warma Dewa gitu dulu. Makanya saya bikin namanya fanatik biar fanatisme setiap orang yang suka ya, maksudnya konser apapun tuh dia kenal fanatik adalah dari Warma Dewa. Akhirnya jadi ikonik. Dari ikonik. Ya, sampai sekarang pun masih ada gitu ya. Itu sampai sekarang sih udah dikembangin dari adik-adik lagi. Fontnya pertama pun Ini yang saya font buat. pertama nih. Nah ini font pertama saya buat. Logonya ya kayak gitu udah dikembangin sih dah. Tapi lebih keren yang merah putih ini bagus juga. Saya pakai. Ya. Baju fanatik saya punya. Itu sekedar info tuh angkatan 16 ya fanatik 6. 6 acara yang di Dia sekarang komunal. Saya komunal. Ya intinya kenapa saya buat fanatik artinya dulu karena kita minim, artinya kita adalah minoritas. Ya. Mau- 3 besar di Warma tiga Dewa. besar kita dengan SDM yang kecil, kita pengen nunjukin bahwa kita ada, pengen nunjukin bahwa ada fakultas teknik di Warma Dewa gitu. Ya. Terus saya makanya saya pengen buat acara besar ya didukung lah sama gue gitu. Kebetulan juga jiwa anak-anaknya. Jiwanya anak-anak Setiap dong, kerja ngumpul, nginep di kampus, kerja Pasti kelompok, musik. musik apa sih? Nah, iya. Kalau nggak punk, metal, hardcore. nggak bisa lepas sih teknik sama musik itu. Nggak bisa lepas kan. Ujung-ujungnya baru Rock. Itulah kenapa namanya fanatik. Nah jadi ini pertanyaan yang paling wah sih. Apa itu fanatik menurut kakak-kakak semuanya? Dalam artian gimana? Ini kita jawabnya satu-satu. Ya, Ya. kayak model lagi dulu Kak. Persepsi Sekarang ya. ada fanatik lewat. Apa sih fanatik itu langsung? Kayak dengar kata fanatik itu langsung Apa sih fanatik yang itu? ada di pikirannya itu apa? Nah, kalau saya pribadi sih fanatik itu bukan saya dari bergereja, cuman kalau saya pikir fanatik itu jiwanya teknik tuh Iya. emang dah melekat sekali, emang dah kayak passionnya. Nah itu karena emang anak teknik itu dia idealis, dia fanatik dengan apapun yang menurut dia idealisme gitu lah. Yang dia sukai. Ya makanya untungnya memang ada nama fanatik itu emang benar-benar menurut saya dari karakternya anak teknik dari zaman saya sampai seterusnya, fanatik itu emang benar-benar karakternya dapat banget sama Mewakili lah ya, karakter- sifat-sifat mewakili dari ya, anak karakter teknik. BEM-nya kita itulah. Idealisme orang-orangnya. Kalau dari kakaknya? Kalau saya sih paling sederhana aja sih ya. Kalau fanatik itu ya kita semua yang di teknik lah ya.
mau kalian sipil ataupun arsitek ada jurusan baru nggak? Enggak ada. Apa ya? Kali-kali kan ada jurusan baru. Teknik besok. Nanti kan bakal ada teknik pesawat. Jadi mewakili semua yang ada di teknik. Karena dari zaman saya sendiri pun ya jujur aja sih, kita angkatan 2009 masuk itu cuma ber-20 kayaknya, ospek cuma ber-11, kuliah ber-9, tamatnya ya segitu aja. Jadi ya kayak wadah untuk mahasiswa teknik itu sendiri gitu. Jadi kalau pada saat waktu fanatik berdapat ya nggak ada ya kalau nggak salah. 2015. 15 kan? Angkatan 2015. Oh, 54. Ya itu kan jadi kayak karena udah ada setiap tahun kan jadi mikir Ya. ini anak-anak di teknik lagi ngapain itu bisa ada. Meskipun ya setelah kita tahu masalahnya sebesar itu ya udah lah ya. Kita ikutin alurnya dulu, nanti kalaupun ada ya silakan dilanjutkan. Cuman ada yang kosong lah karena kita juga alumni teknik kan. Kenapa ya adik-adiknya? Paling masalahnya sih itu aja. Karena biasanya kan udah ada gaungnya nih. Dimulai bulan Juni, Juli itu udah ada sih. Cuman tiba-tiba kok kosong gitu. Tapi ya ini kan mau ada lagi yang ke berapa jadi? 7 ya? 7. Ya ini yang ke-8 sekarang. 8 ya. Ya mudah-mudahan sih lebih sukses aja ya. Sama jangan kalah jumlah lah. Meskipun kita dikit, mungkin aja bahwa kita bisa kompak. Dari kakaknya. Kalau saya jelas, saya kenapa yang terbersih di pikiran saya Manate adalah ikon dari teknik Warma Dewa. Artinya karena ada Manate orang mengenal adanya teknik Warma Dewa. Tujuannya juga saya buat kita ini buat fanatik itu ya kan biar memperkenalkan bahwa ada fakultas teknik Universitas Warma Dewa. Secara lebih luas ya dari luar. Memang waktu kita ospekin mahasiswa dulu yang kayak kalau nggak salah 2012 ya, Iya. rata-rata mereka tuh ke teknik kan karena fanatik ya. Memang gitu. Jadi magnet ya. Ya kenapa kamu kesini? Ya karena fanatik gitu. Akhirnya mereka Dari mana tahu ada fakultas teknik ya dari mana? akhirnya setelah mereka selesai ospek ya jiwa-jiwa ini juga anak-anak metal. Iya, Nah iya. cuman bagusnya memang ya kita kalau orang-orang lain kan orang awam tuh kesannya sama underground tuh kan urakan, beringas dan lain-lainnya. Cuman kita anak-anak teknik yang terlibat dalam fanatik walaupun memang sibuk secara kegiatannya buat konser fanatik ini. Cuma rata-rata anak-anak berprestasi pada waktu zaman saya dan seterusnya itu rata-rata emang anak-anak yang aktif sini. Ya. Bahkan ada yang salah satu Wiro namanya IP-nya 4 kan. Itu anak yang terlibat dari Sempurna aktif di sekali. fanatik. Aktif di Teknik sipil akademik, lagi. teknik sipil gitu loh. Bayangin tuh. Jadi memang kebetulan anak-anak murid-murid berprestasi, mahasiswa berprestasi itu banyak yang aktif juga di kegiatan BEM kita. Jadi panitia bahkan terlibat sangat berperan di fanatik. Yang kedua ya, Wiro, Cok, Radit dan lain-lain itu kedua. Kalau dari kakaknya? Dari saya kalau Ya minum dulu. Ya minum dulu. Gak apa-apa ya. Ya sambil lah. Ya plong. terus setidaknya kan ada apa sih namanya pelicin. Pelicin apa? Ya kalau saya sih fanatik itu jatuhnya identik ya. Fanatik itu kan kalau saya pribadi saya merasa kalau fanatik itu kita dengar fanatik udah pure teknik gitu. Iya, benar. Teknik identiknya hitam underground, Iya, keras. iya, Gitu iya, kan. iya. Bayangkan nggak semua orang bisa terima, tapi kita buat gimana sih caranya bisa kita lihat, terekspos, tapi berprestasi. Benar. Bukan yang dalam artian kita harus urakan, Iya, iya. urakan boleh, tapi ada hasilnya Sisi lah. positifnya. Itu sih kalau menurut saya. Kita urakan dari kuliah. Iya. Dari dulu. Apakah sekarang masih urakan? Masih Itu jiwa mas sebenarnya. Jiwa tekniknya emang nggak bisa hilang. Nama kuliah aja udah teman. Oke, jadi balik ke fanatik waktu itu ya, balik ke event waktu itu. Sebuah acara itu kan pasti ada konsep dan tema. Iya. Waktu itu apa sih konsep dan tema fanatik saat itu? Sebagai Soalnya fanatik kan pertama. Oke, untuk dari konsep dulu ya. Hmm. Mendingan Eko udah jelasin konsep. Dari konsep pertama fanatik itu emang sih pergelarannya kan konser musik.
konser musik yang kita undang itu ya musik-musik underground, ada di Bali, di luar Bali, nasional lah. Dari konsep cuma pergerakan musik dulu ya belum ada, karena kita biaya juga belum ada. Ya 16 juta. Cuma membuat pergerakan musik biar artinya bahwa dari dulu Formas namanya, Terima kasih ya. Formas Teknik Dewa ada kegiatan bahwa kita bisa membuat konser musik ya artinya dengan nama apa namanya minoritas kita di kampus kita bisa buat pergerakan musik yang lumayan besar gitu. Hah? Nurutannya kan ada masa hitam di masa itu. Oh, Ya, iya, ada hitam, ada baco. pergerakan musik masa itu. Sebenarnya intinya ya gitu untuk memperkenalkan fakultas teknik Warma Dewa aja. Ke Jangkauan luas. Ke Jawa Luar, ke adik-adik yang baru tamat SMA biar tertarik. Kita juga bahwa di Warma Dewa selain kita belajar tentang teknik itu ada kayak apa namanya Wadah berorganisasi. wadah berorganisasinya itu ada di BEM itu punya kegiatan ya buat konser musik. Dan itu berhasil sampai Ya. sekarang. Untungnya berhasil. Dan semoga tetap bisa dipegang. Ya, dari depannya kan biar besar. Kalau untuk temanya sendiri waktu itu, Kalau untuk tema waktu itu kan kita buat Spirit of Young Generation. Tapi waktu itu ada banyak opsi. Dan akhirnya kenapa kita bisa nentuin di Spirit of Young Generation itu karena waktu itu kita tuh merasa bahwa kok kita tuh dari yang kecil begini. Kita waktu itu angkatan nggak lebih dari 50 orang loh kayaknya untuk panitia. Tapi gimana caranya kita bisa buat pagelaran musik besar biar apa namanya ya, kita bisa promosikan lah waktu itu bisa dibilang ya, kita promosikan luar fakultas teknik itu bahwa dulu kebanyakan orang jarang mengetahui bahwa di Warma Dewa itu ada fakultas teknik. ya. Nah kan mereka banyak kan ngambil ke kalau nggak sebelah. sebelah Ya sebelah. dan kebanyakan orang yang teknik kalau teknik pasti gondrong. Ya. Nah, kan? Gondrong, habis itu jarang mandi. Ya itu emang udah resiko kan, mandi 2 jari. Tapi jangan gini ya. Untuk habis itu kita balik lagi ke temanya. Spirit of Generation itu adalah semangat anak-anak teknik ini, jiwa kita biar meluapkan, tersalurkan. Biar kita tuh nggak cuma stuck di situ aja. Meskipun kita sedikit Ya, bisa buat sesuatu. kita harus bisa buat sesuatu. Entah itu mau didukung atau enggak, kita cukup dari kelompok kecil, tapi akhirnya besar. Ya. Dan semakin tahun terus meningkat. Ya, itu udah harapannya. Jadi selanjutnya bagaimana sih usaha dan jerih payahnya untuk Wah. mengarahkan fanatik? Ini boleh kayak gini. Kita seperti yang saya bahas tadi. Episode ini akan 2 hari, oke? Kita dari anggota jumlah mahasiswa teknik kan nggak banyak. Ya kira-kira yang bisa tergabung jadi panitia fanatik cuma 30 orang ya. 36 orang. 36 nggak sih? 36 orang. 36. Uang awal cuma 18 juta. Nah, untuk kegiatan baru kan sulit banget, belum punya, nyari sponsor masih sulit gitu. Kita Acara untuk baru bisa juga. nyari nilai ratusan juta itu. Nah, jadi waktu itu di pertama memang di 18 juta itu kita masih bisa pakai untuk DP-in lah, artis-artis, Deposit. ya artis-artis lokal lah gitu. Waktu itu saya ajak ketemu di depannya Siki Ponorogo, kita lesehan semua dan sebenarnya ada dari perwakilan Rezum, perwakilan lupa aku namanya MCK. MCK, terus lorong dan lain-lain semua lainnya fanatik itu kita kasih DP, ada yang sekian ratus, ada yang 1 juta, Gold Voice juga ada. Itu yang pertama untuk ngunci dulu tanggal sekian. Yang kedua kan kita bingung nih, akhirnya teman-teman kompak untuk bisa nyari sponsor. Nah itu saya salutnya sama seluruh panitia itu semua bergerilya. Jadi sampai dari orang-orang dewan perwakilan mahasiswa, pengurus BEM-nya sampai mahasiswa itu semua jalan
tanpa ditanggung uang bensin. Mereka ada yang jalan ke Tabanan, ada yang ke Kuto dan lain-lain itu nyari sponsor. Akhirnya terkumpul sekian gitu sekian. Cuman itu juga kita masih kurang gitu loh. Saya bingung gitu loh. Gimana caranya? Oke, pre-sale. Nah, pre-sale namanya. Pre-sale cuma dapat berapa dia? Puluhan ya kayaknya. Nah, itu juga, kita sudah berhasil bayar band-band band lokal, terus DP panggung dan segala macam. Itu juga masih kurang waktu itu. Akhirnya memang agak ini sih. Saya waktu itu minjem uang. Saya minjem uang sama orang tua saya. Nilainya puluhan dah saya minjem waktu itu. Terus motor saya gantiin. Untungnya salah satu anggota Fanatik ada bapaknya memang kepala koperasi misalnya. Nah, kita akhirnya dapat dana untuk menunjang itu semua kegiatan. Akhirnya kita menyusun strategi segala macam. Tujuannya agar memang gimana waktu itu supaya modal kita tuh bisa setidaknya kita nggak nyari untung sih waktu itu ya. Nyari pak istilahnya 50 aja. Jadi modal sekian keluar balik istilahnya nggak sampai hutang aja. Itu sudah syukur karena kita tahu kita cara yang baru. Balik modal ya, balik modal. Nggak punya utang lah setelah itu. Ya. Nah untungnya itu memang teman-teman kebetulan memang karena semua mau kerja, semua semangat. Istilahnya nama Fanatik itu udah mereka semua berpikir satu. Ini harus jalan, ini harus berhasil. Kalau nggak berhasil, kita dulu punya rival sebenarnya teman saya nggak mau. Saya tahu ya. Kita punya rival, bersaing sih secara prestasi sebenarnya. Bukan dari masih dalam kampus ini saya sebenarnya. Itu dah. Kita juga berpikir kalau ini gagal kita ketawain. Jadi kita pun harus berhasil. Semua mau kerja. Nah, ketika di hari H itu sudah 4.000-an ya, 4.000-an, cuman sebenarnya kita tuh belum masuk lah ininya, targetnya masih kurang, cuman dari respon penonton, dari respon artis dengan panggung yang kita buat itu sudah puas gitu. Nah, jadi memang pada saat itu setelah Fanatik itu kita sebenarnya masih ada utang. Nah, cuman untungnya semua panitia bertanggung jawab. Mereka tahu saya minjem uang, mereka tahu motor saya jadi jaminan. Mereka semua berusaha bikin acara bazar, acara apapun, akhirnya dikembaliin sama mereka semua. Nah, dan yang saya salutnya, angkatan dari Fanatik 2 tuh mereka mengorbankan kas mereka untuk mengembalikan dari Fanatik 1. Dan hebatnya Fanatik 2 tuh modalnya 0. Bisa. Nah, itu sebenarnya gini, kita belajar karena semua kalau udah kompak, udah satu visi, satu misi, apapun bisa sebenarnya. Jadi nggak ada uang, kita nggak bisa jalan. Kalau ada tekad, kita anak teknik kan pintar-pintar sama itu loh. Strategi jalan. Nah, yang penting gini aja. Kembali lagi, ketika uang kita kurang, yang saya dapat ya dari kemarin, uang kita kurang, berarti strategi kita harus bagus. Dari menyusun artis dan lain-lain. Nah, sebelum memang saya memutuskan sama teman-teman artis tuh, kita juga ada dibantu sama beberapa teman. Salah satunya yang cukup berjasa tuh memang Tegar 401. Ya. Dia banyak ngasih saya arahan konser metal tuh harus sekian begini. Komunitasnya ada di sini. Nah, dari komunitas itu kita tahu band mana yang harus kita undang. Kita harus main cantik nih strategi. Misalkan di Bangli band ini yang banyak masanya. Jadi kita harus istilahnya komunitas-komunitas dari berbagai wilayah tuh kita harus tarik perhatian mereka lah supaya mereka mau datang Fanatik gitu sih. Sama dulu tuh kesannya tuh banyak sih sebenarnya. Ya, banyak banget kesannya. ya, enggak semua bisa. Kalau yang kamu ingat apa? mungkin 7 hari 7 malam. Yang kita nempel-nempel. Dulu tuh kita tuh waktu nggak seperti sekarang ya. Kalau dulu itu kan medsos itu kan masih terbatas ya. Kita ada BBM. Masih benar-benar terbatas dan minim banget. Ada Facebook masih. Iya ada Facebook dan Twitter tapi kan nggak se-eksis Ya, sekarang. Gitu.
Habis itu dulu tuh kita kebanyakan, sebagian besar sih panitia, hampir semua lapisan kita mainnya gear ya semua. Kita straight semua, tapi kita mainnya di atas jam. Jadi kalau kita mainnya di bawah jam, ya jam siang itu kan ketahuan. Ya. Ketahuan buka semua. Kita pernah dikira lampok ya, pakai Dikira cadar malam-malam. Ada dari yang pakai cadar, ada yang nggak pakai baju, ada yang mabuk sampai dikejar bencong. Kita nempel buah pamflet itu dari samping itu nggak tahu ya, tiba-tiba ada Nggak dikejar sih sebenarnya, Dia kayak tuh kesel. sentimen aja. sentimennya Ini ada maba nih yang mungkin kalian tahu tapi saya nggak sebut namanya. Jadi kita naik pickup tuh ya. Ini berdasarkan cerita si pelaku juga sih. Ada bencong nih, boncengan, nggak tahu dia dari Mangkal atau pulang Mangkal, dilempar lah sama tuh orang. Kan. Iya. Si bencongnya nulis, ngapain kamu? Karena kamu bencong. Nah, jadi kita memang waktu itu kita sadar bahwa kita belum punya nama, banyak orang belum tahu kita harus bikin sensasi. Kayak kalau jangan sekarang viral namanya. Cuma viral kita dulu semua tempat ya memang sih agak nakal, kalau sekarang tuh jangan ditiru gitu. Itu salah banget zaman sekarang, pasti kalian akan cari pihak berwajib. Jadi dulu kita di setiap kita tahu lah, kita bikin mapping lah dulu istilahnya. Batu Bulan ada komunitas ini, mereka ngumpul daerah sini. Jadi dekat-dekat sana kita bom semua gitu loh. Space kosong, kalau waktu itu kan zaman itu kita masih anak-anak buat acara konser kan masih bisa lah nempel-nempel di space kosong lah, tembok-tembok kalau cuma sekarang kan boleh. Nah terus di Bangli, nah kita memang sedikit tidak tahu malu. Jadi ada acara konser death metal waktu itu, anak-anak teknik nyerang ke sana. Bukan nyerang hancurin ya, bukan. Kita tunggu acara itu selesai. Langsung kita setelah selesai keluar semua bagi. Nah mereka jadi bilang, wih ada band ini mau datang gitu. Langsung tawarin kan, ini ada presale sekian, ambil sekian, gitu. Jadi kalau presale kan lebih murah ya. Nah, jadi gitu cara kita menarik beberapa komunitas, terus menarik istilahnya perhatian orang-orang bahwa kita bikin kehebohan, kita bikin viral dengan cara kenakalan kita gitu. Dan untungnya lumayan 4.500 kayaknya penontonnya. 4.500 itu acara pertama. Ya dan memang itu juga kita sudah susun dari awal line band itu supaya istilahnya makin naik itu makin klimaks loh. Jadinya konsep musik alunan musiknya itu emang dari setelah ya terstruktur lah, setelah orang dengar ini, orang ketemu band ini naik lagi semangatnya dia gitu lah, jadinya biar nggak bosan juga ya orang nonton. Nanti videonya ada sih, memang cukup antusias masanya menikmati band tuh memang menurut kita, karena kita waktu itu perdana, menurut kita berhasil. Karena kalau ya karena Saya yang takut Bang. Karena saya stage manager di atas. Iya yang takut stage manager, saya yang takut dikejar aparat. Tanggung jawab lah. Malamnya kita lewat malam datang ini. Oke, habis itu waktu itu sebagai acara pertama apa aja sih line up band waktu itu? Ini coba tuh banyak dulu lupa ya. Gestarnya sering aja. Seringnya Ada dari band like metal ini slamming ada Resume ya? Ada Resume, lalu dari band metalcore ada Room 401. Dari Hardcore ada Lorong, dari Bandung hardcore ada Outrage. Lalu ada lagi apa namanya? Ada yang Wolf Voice, ada pas itu ada Nothing Lasts Forever, Minatori, MCK. sama Rose of Sharing juga. MCK ya, MCK, Mongol Killer. Paling unik tuh sih si Gold Boys itu ya. Iya. Jadi kita konser metal, seputar metal. Dia ada hip hop. Tapi ada hip hopnya. ada hardcore. Karena Iya ada sih. hip hopnya. Karena juga di situ tuh kan pada saat era itu tuh Masih era-era banyak gangster. ya. Masih gini. Tapi dari pemilihan kenapa milih band itu umurnya yang paling pintar. Ya. Dia yang paling memprediksi sih. Memang waktu itu saya memang pakai analisa sih sama beberapa teman yang kebetulan band, juga diskusi lah sama beberapa teman, juga sama Sony temanku. Jadi memang itu dah kita pakai strategi lah bagaimana emang mencari pasaran ini ya benar-benar momentum ya. Jadi momentum setiap bintang tamu itu keluar itu lah.
ada outright ya. Ya. Oh ya, waktu itu dia momentumnya dia Ya, baru album baru Seringai apalagi lama nggak main di Bali. Terus semua band itu semua dia lagi naik-naiknya Gold Voice dan lain-lain, semua mereka lagi naik-naiknya masanya. Jadi sebenarnya kita kalau dibilang gila sebenarnya itu kita sangat banyak mengeluarkan biaya di sana karena salah satu band-band yang paling naik daun pada saat itu kita undang. Jadi kan biaya harga pasti ya pada saat itu tinggi. Cuma kerennya kita waktu itu nggak isi nawar. Ya. Kan? Tapi nggak pakai nawar. Lu jual berapa ya udah kita beli. Karena gede ya. Sekian malam kita sebenarnya lagi sekian puluh juta nih nggak punya nih tiket untuk pesawatnya Seringai gimana gitu. Sama dulu ada sedikit bocoran ya. Bocoran boleh ya. Kita bersaing tuh sebenarnya nyari band. Ya. Ya. Kita bersaing karena waktu itu kan kita berpikir acara pertama kita harus buat wah dong. Iya benar. Kita buat nama pertama dulu. Setelah itu ya udah kita bersaing dengan ya beberapa event lah di saat itu yang sedang booming juga. Dan akhirnya ya tercapailah keinginan kita. Dalam artian kita mau ini dong, kita mau ini pokoknya gimana caranya? Udah cari aja. Ada yang nawar, ada nggak? Kita nggak. Ya udah, dia ngeluarin harga berapa? Kita bayar. Asal sikat, biarpun nggak ada duit. Tapi menurut saya sendiri sih kepepet. menurut saya sendiri sih waktu itu benar-benar ya kita lihat pamflet lah Fanatik waktu itu saya pertama kali lah baca event Fanatik langsung Gestara tuh Seringai gitu ya. Jadi emang dapat banget magnet untuk penontonnya juga gitu. Lagi line up yang sedang naik daun. Ya. Tapi kan pasti banyak kan kayak dari yang adik-adik apa sih namanya bilang mahasiswa yang sekarang kan teman-teman belum yang saat ini teman-teman yang masih berkecimpung sekarang pasti waktu itu tahunya Fanatik gara-gara lihat Gestar kan ya zaman itu kan emang kayak gitu kita harus nyari apa sih identik yang pertama lagi tren dan akhirnya ya mau nggak mau kita ajar aja dan itu berhasil dan akhirnya berhasil Biarpun berdarah-darah sebenarnya. Cuma itu anak-anak emang punya bertanggung jawab semua ya, nggak istilah ketika ada masalah mereka main tunggal, mereka tetap kompak. Sampai sekarang budaya itu masih ada. Gitu. Itu saya salut. Nah mungkin tadi udah dijelasin sih beberapa kenapa milih band line up tersebut. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjutnya line up yang kayak resume gitulah, yang selebihnya line upnya bisa dijelasin kenapa memilih line up band tersebut. Itu karena apa namanya? Karena fokus kita itu kan dulu pergelaran underground kan? Iya. Fokusnya pergelaran underground. Karena di underground itu kan genrenya banyak. Iya. Hardcore, metalnya banyak. Iya. Ya banyak sekali. Metal ya banyak lah. Artinya biar nggak ke monoton satu genre, kita ya masukkan dari bagian metal apa, ya dari bagian hardcore ya apa yang lagi. Belum pang, tapi kita tujuannya memang pang satu itu ya. Marginal. Akhirnya kan tercapai. Tapi zaman Ecok ya orang ekor ya. Marginal. Di awal kita orang iker itu kan awalnya. Nah, dari awal Fanatik satu itu yang digeger adalah band metal dari Jakarta, Death Squad. Oh, deh. Cuma dia nggak nyampe. Death Squad. Tapi juga ada acara kalau gitu. Ya. Lagi ada event ya, dia nggak bisa. Nggak bisa. Akhirnya kita Pasti Death Squad mau ngeluarin album baru. Ya, album baru. Pemilihannya ya gitu karena genre orang banyak. Ya, dipilih lah beberapa bagian genre yang emang lagi naik daun. Halo. Kalau kita dari Mom Call Killer, kita cuma bertiga aja. Di sini ada Nanta di gitar, saya ada Bantat, dan ada Agung di drum. Waduh, jelek. Gini aja. Gimana ya? Waduh, kalau di era pandemi gini kayak kacau ya. Semua pun Kacau. kacau. Semua lini Siapapun, kacau.
Jadi kita tetap survive untuk hidup ya. Hidup dan ngeband pasti. Ngeband tuh Ya, pasti lah pasti. hobi. Jadinya kayak gimana? Kalau nggak hobinya jalan, nama stres lagi nih. Iya, Untung betul. kita punya hobi. Ya, Untung Untung, punya hobi. ya, untung kita punya band. Untung punya band. Untung punya band ya. Iya. Dari Nata dulu. Perorangannya berarti ya? Ya perorangan. Oke. Kesibukannya apa ya? Di rumah aja. Bangun, tidur, makan. Meju. bangun, tidur, Meju sih? Ya, meju lah. Kerja online. Online. Kerja Sama online. online. Lidah kerja online. Kalau online. Lah gue main koong besi yang kecap. Jadi tukang dulu. Online apa dia? Sih ada game saknya itu. Main kok sendirinya. Iya, Kagum iya. gimana nih Kagum? Aku sekarang sibuk membangun rumah orang, rumahku gitu. Kuli-kuli. Ya, kuli bangunan lah kasarnya. Iya, kayak gitu. Sing, Oh. mandor. Oh. Mandor. Belum lanjut nih. Ih, Band ini kan ada kurang salah satu Banyak. personilnya. Ya. Jadi Eh, Bagaimana itu? Gimana? Jadi kita bertiga aja di sini dan MCK juga di 2020 kita mau kayak apa? Ngabarin gitu loh. Apa namanya? Ngangkatin. Present. Present. Kita Present. di drum dari 2020 kita ada enggak sih 2020 2019 ya? 2019 ada dari Pica 2019. Pica, ada Agung, Rafael. Halo. Kalau bentol, TBT. kalau Jadi juga ada di gitar yang gantiin Gus Agung dulu kalau ngikutin MCK ada yang gantiin Gus Agung, ada teknisinya Gus Agung sendiri. Ya. Jadi diganti sama Nanta. Banyak dulu bandnya apa? Tah. Blackbeard sama Delirium. Nona Biore sih. Nana Biore. Jamang Dri. Jadinya tuh banyak di bass ya kita masih ada Tangsi juga di sana, Tangsi yang gantiin Edi dan di gitar masih tetap Dewa karena Dewanya lagi tugas di NTT. Jadinya ya kayak gitu kita pakai additional untuk sementara ini. Dan sekarang karena tidak bisa ikut juga di sini berhalangan hadir. berhalangan hadir karena mempersiapkan apa namanya? Hah? Wedding. Wedding Ya. scare party. Smith Screw Ya, ya. sekian deh. Jadi dia pulang ke Bali itu cuma untuk untuk persiapkan wedding aja kayak gitu. Jadinya kita cuma bertiga ngewakilin untuk MCK. Jadi Fanatik pertama tuh kayaknya di tahun 2012 dan kalau nggak salah itu langsung boom, ngundang Seringai, ngundang Outright dan macam-macam dari band luar juga ada di sana juga main. Kita pertama kali main di Fanatik dan itu juga acara pertamanya itu di tahun 2012 kalau nggak salah. Dan di sana juga Inilah ya, gini apa? kayak gimana? Dan itu juga bandnya Kak Agung ya? Ya, Army of Light waktu ya itu juga. tuh gini kan, waktu itu kan MCK Army of Light kan ya. nggak sebesar MCK lah. Waktu itu. itu kan. Mula kenyataannya. Oh. Waktu itu kok dari sudut pandangku dari Army of Light bangga bisa main di Fanatik tuh gitu. Ya sih, acara pertama dan langsung Ya, boom gitu. boom modelnya waktu itu kan boleh nggak disebutin ya satu acara yang lainnya nih gitu. Waktu itu kan itu aja ada acara ya. modelnya dari Itu kampus gitu ya. lain dulu. Itu aja terus datanglah ini acara underground Fanatik nih. Jadi kayak ngerasa ada lagi tempat yang Lagi. lebih Ada yang lebih wadah gitu. gitu ya. Ada wadah lagi yang lebih buat kita nyalurin musik-musik underground nih kayak MCK. Waktu itu kebetulan Army of Light, sekarang bandnya udah nggak ada. Udah bubar. Amor ya. Amor. Ya dari Fanatik itu juga dapat kejadian gitu. Ya, ini 2012 ya Patah kaki kaki. patah pas waktu itu. logo gara-gara seringai. Iya, Ci. Dan itu kejadiannya lucu dan Berkesan ya udah buat berkesan kita. lah buat kita Berkesan buat Fanatik. Fanatik. Karena apa ya, tadi sebelumnya ada obrolan juga karena kita kayak ini udah sering kita dengar acara-acara ini dan dari universitas ini baru untuk pertama kalinya
Beda universitas lah Beda. yang buat Oh. acara underground Beda. besar gitu kan. Oh. Dan kita oh iya gini, ayo ikut kayak Iya. gitu kayak gitu. Dan kebetulan juga sama support, saling support. ya Ah. jadinya kita ya kayak gitu saling support jadi Kita Enak support ya. acara karena acaranya berpotensi buat menjadi acara yang besar gitu. Besar. dan Jadi- akhirnya kan sampai sekarang kan Ya, Ya. Kesan. udah kayak jawabannya kayak dosen aja lah. Balik ke jawaban pertama. balik ke jawaban pertama ya. Ya itu dah kayak yang kalau aku dari sudut pandangku kayak gitu dah, karena bandku nggak sebesar MCK pada saat itu, jadi aku ngerasa punya kebanggaan tersendiri bisa main di Fanatik gitu. Itu aja sih. benar. Kalau untuk bandku, tapi karena kebetulan saya sekarang sama MCK, jadi gimana? Gimana? Itu. Ya, mungkin gitu juga berarti. Jadi bisa dibayangin gini lah, band yang besar Ya. buat MCK aja merasa kayak gitu, apalagi band Ya, kecil karena kayak ada Army of wadah Light. baru gitu. Ya. Momen. Woi balik lagi tuh. Balik lagi. Best momen. Ya itu dari Fanatik 1 tuh gini sih kalau kita ke acara-acara musik ya gini base-nya. Kalau kita ke acara-acara musik ketemu teman-teman baru, apalagi dia ngundangnya artis luar juga Ya. kan kayak gitu. Jadi kita tuh juga nambah teman. Kita nambah teman, kita nambah ini dari panitianya juga kita kenal akrab, enak. Dan itu tuh juga ada kesan yang bagus di Fanatik yang pertama itu yang ya itu Ya, itu tadi kakinya kipo. Walaupun kakinya mengkipok itu, tapi ada ini hikmah yang kita Ya, ambil lah di sana bagus. kan gitu, kita banyak punya kenalan baru. Gagah acaranya gitu Ya. model. Bisa buat patah kakiku nih. Kalau enggak gagah nggak mungkin patah. Saya kayak ulian bak lagi Mang Dri. Bang Tri. Gitu. Ayo. Gitu. Nonton jawab. Ya nanti lu. Nah. Kalau skena musik ya, Iya. Iya ya. kalau dibilang apa? Mau bisa ngomong sih. Ya skena musik ya, terutama underground masih underground sampai saat ini juga Sih, maksudnya kan masih bedanya underground, masih underground ini kan maksudnya. masih belum gini sih. Masih jalan. Masih jalan lah. Masih jalan sampai saat ini. Di apa nih di era pandemi Di atau era gimana? pandemi juga ya, masih sekarang ada kan banyak. sekarang kan ditanya kan. Masih banyak juga ada event-event underground yang mungkin Underground yang underground lagi. ya mungkin dia secara virtual mas, tapi kayak gitu tuh. Underground yang lebih underground. Iya, lebih Nah, underground itulah. karena kita sembunyi-sembunyi buat Iya. acara. Jadi memang underground sekarang. Itu aja sih. Gini sih Perkembangan kalau tak lihat ya, apa namanya, masa pandemi ini kan kita di rumah. Terus event juga kalau buat band-band nggak ada, jadi untuk melepas hasrat itu tuh nggak ada sih. Nggak ada. Kita nggak bisa nyalurkan hasrat kita manggung, cuma itu tuh balik ke kitanya tuh buat memproduksi Memproduksi yang bukan baru. memproduksi berkarya, Berkarya lah. berkreativitas gitu. Jadi makin lebih sering Jadi sering ngulik di rumah, Ya, kayak ngulik gitu. di rumah, Ya, sering jadi banyak ada minum ide-ide lah, baru gimana lah, lah. minum lah. Lebih banyak gini jadinya ya. Sebenarnya pandemi ini lebih kita tuh jadinya Menyatukan. lebih banyak mengintimkan kita. Mengintimkan. Lebih banyak karena yang mengintimkan. kerja sibuk-sibuk Ya, yang kayak gini, sibuk-sibuk kerja kerja terus bisa sekarang jadi ketemu, kumpul lagi. untuk Ya buat sih. ya kayak gini ini kebetulan kita juga ada gini ya proyek juga Proyek di dekat-dekat bangunan ini. aja. Kalian rago. Kliki. Kliki gimana rago? Jadi kita ada proyek juga untuk buat single nih dengan personil baru. Ya. Kita ada buat single, kita kerjasama juga sama Rumah Suci. Kita juga ada buat videonya juga ya. Ya, Video. nanti ditunggu aja. Jadinya di era pandemi ini semuanya aktif di virtual. Virtual. Ya. Lebih Tapi ke situ ya. virtual. Kebanyakan ya. Tapi kita tolak Kita- virtual. Tolak. Tolak. Enggak sih, Enggak sih. Ya, ya, Nggak, ya. takutnya kejadi kebiasaan kalau kita udah normal jadi Iya. kayak gitu. Ya, jadinya virtual. Aduh, Relasi. gimana caranya? Ya, Kalau kayak
Ya, nanti. Kalau memiliki sih enggak sih, cuman kita kan bisa membuktikannya dengan karya aja sih. Tergantung orang yang menerima karya kita. Kalau memang bagus menurut pendengarnya orang-orang masing-masing, frekuensinya masuk ya cepet bandnya naik. Itu aja sih. Kalau yang bukan karyanya nggak bagus, artinya semua orang tuh masing-masing punya inspirasi juga sama karya orang-orang masing-masing itu, cuman kan tergantung yang menilainya gitu. Kalau memang masuk di telinga mereka masing-masing ya cepat musiknya berkembang. Samping itu juga banyak-banyak band yang mengikuti era-era saat ini dengan upgrade dari sound dan lain-lain. Itu sih yang membuat mereka berkembang banyak gitu. Kalau Relasi sih. Relasi juga ya. Relasi kita karena ya mungkin kita ini semua senang berteman Ya. Nggak ada yang nggak senang berteman kan gitu. Jadi banyak punya teman, banyak pasti punya pendengar. Ya, gitu. betul. Setelah kalian, masa kalian nggak dengar White Swan? Pasti kalian denger kan gitu. itu mau kalian. Minimal satu kampus teknik udah tahu lah. Ya. White Swan kan gitu. Itu cara promonya. Ya, itu cara Jadinya promo. ya itu dah, jadinya nangkep dari sini, dari selain musik kita yang gimana caranya? Yang bisa didengar atau Ya, denger apa. lah. Tapi relatif tuh juga aduh. Isi listening. Isi listening. Nah. Kadang-kadang ada juga yang aku punya side project lagunya kayak gini ada nih. Kamu nggak Ada. bisa denger, ini nih ada lagi Iya, yang iya. lain. Jadinya itu udah relatif. Dan lagi balik apa tadi? Relasi itu Relasi. ya udah Relasi penting. itu penting juga. Makanya tadi kayak balik lagi kita ke gigs, ketemu teman-teman luar, ketemu Ya. teman-teman siapa, Mhm. kita kan itu dah Relasinya kita- di sana ada. di sana kita berbaru untuk nyari teman. Oh dia ternyata yang punya kayak gini, oh dia ternyata yang punya gini. Kita teman itu kita kasih dia atau apa segala macam. Ya. Akhirnya nyampe ke sana gitu. Jadi Dengar. sebenarnya hampir semua Bagus. band sih mungkin kayak gitu tuh kayak udah Iya. jadi Mm. culture ya di anak-anak Untuk underground, underground, tuh kayak gitu dah caranya dia Iya, nyari- membesarkan membesarkan nama dia. bandnya gitu. Emang kita Dengan harus cara berteman dulu gitu. dengan terus, berteman. terus kasih misalnya kayak siapa nih manajernya Burger King. Ini aku ada. Manajer ini. Burger King, di ngacin nah wasing. Nah kayak gitu. Mas Jadi ya, gimana kabarnya? Gitu lah, kayak kita berteman lah, pas kita numpang kasih CD, pas segala macam. Dari situ aja, dari jadinya kita ke gigs, kita ketemu teman baru, kita nambah relasi, kita tahu musik baru. Itu juga penting. Jangan dah kayak cerahkan lah pikiranmu tuh kayak kolok cang paling apa Ya, misalnya jangan cang sampai musik kayak cang gitu. paling gini Paling skill. cang paling musik apa cang lah gitu. paling pang apa cang paling metal atau Ya. cang paling rock and roll dan segala macam. Semua sama. Ci bisa membuka wawasan Ci lebih jauh, Ci lebih gampang untuk menaikkan bandmu tuh. Band. Ya. Ya. Betul. Kamu punya teman di mana-mana. Ya, Kayak gitu loh jadi. dan bisa-bisa aja kamu punya pendengar yang modelnya mungkin orang apa ya, misalnya kita nih MCK underground, bisa aja kita punya pendengar yang orang lain gitu. apa akustikan kayak no stress apa dan aliran folk kayak gitu. Bisa kayak gitu. Mungkinnya mereka mungkin. bisa menikmati musik kita. Belum tentu mereka tidak senang sama musik Ya, kita. belum tentu. Begitu juga sebaliknya gitu. Gitu. Belum tentu kita tuh nggak senang sama musiknya dia. Ya, gitu. betul, Ya kita betul. nyanyiin terus. Kita tuh sebenarnya Abal-abal. bukan dari metal sebenarnya. Jadi MCK itu bukan dari metal loh, Ya. bener. Ya. Ya. Ya ada sih beberapa 2-3 metal, yang lain-lainnya itu ya kayak macem-macem. Jadinya masuknya jadi musik sini, apalagi dengan MCK yang 2020 ini semua apa kayak genre kayak semua lini tuh Ya. masuk lagi ke band. Masuk lagi ke band. Jadinya Pilihlah Ditunggu. karya kita. Tunggu aja. Kalian belum pernah dengar metal disco kan? Meko namanya Meko. Meko. Oke, lanjut. Oke. balik lagi ke masyarakat. Balik lagi. Ya semuanya udah Iya, dijawab. bener. Sebenarnya semuanya udah Udah dijawab, dijawab tadi. dari awal. Fanatik itu Sangat Jem. berpengaruh ya, sangat Banget. berpengaruh buat menjadi Memajukan, wadah, ya. memajukan scene, Scene. terutama underground ya. Scene underground. di Bali, karena kita udah terlalu gimana ya, kalau orang Bali itu kayak bosen, cepat Ya bosen. terlalu fanatik lah. Fanatics. Terlalu fanatik, Oke. pokoknya fanatik lah Ya, kita jadi gitu satu sama ini aja, ini aja gitu. ini aja gitu. Ada nih wadah baru fanatik, jadinya baik ini
di luar musik dan dalam musik. Ayo kata. Kalau Rido. kalau Rido Rido Roman. Rido Roma. Dia kan endorse sama Rido Roman. Sama Rido Roma. Bapak saya Ada lagi satu Kimbo Slice. lagi main ini Robert Trujillo. Clay Trujillo. Kalau yang dari musik sih sebenarnya pandemi ini saatnya sih mereka juga mungkin ada ide-ide sambil membuat karya di rumah, kan bisa tuh direkam dari HP dulu. Iya, sekarang sama udah. teman-teman. Apalagi zaman sekarang. Iya ada mungkin nggak harus sih jadi satu di studio tuh direkam, mungkin jadi satu-satu kayak gitar aja, drum aja, mungkin ya mereka jamming dulu. Itu sih saatnya mereka membuat karya. Kalau memang mereka mau ada ide dari inspirasi, mungkin dia mau menuangkan idenya di dalam musik yang mereka senangin atau gimana gitu kan, bisa aja di masa pandemi ini. Kalau yang dari segi musiknya, kalau yang non musiknya mungkin ini bisa jawab. Yang non musik ya, kayak ini lagi kayak gimana mentality health, kayak gimana pikiran nih, Pikiran represinya intinya. Mental kita lagi ya, di sebenarnya dibawa diuji lah. enjoy, Dibawa enjoy aja. dibawa santai kayak gitu loh, kayak gitu modelnya tuh. Bisa nggak tapi tetap kita nggak santai kira-kira. Untuk iya sih. Ini sih intinya dana nih. Keuangannya itu. Keuangan. Jadi nggak ada solusi. Ya tipsnya Banyak gini aja, sih. jadinya kamu banyak. bisa berwirausaha. Ya, betul. Berwirausaha dari kamu suka gini, Tajan gitu. Tajan virtual. Kan wirausaha. Ceking virtual gitu Kan model. Oh, Nggak wirausaha. Pedagang siap. Apa? Jadi apa keahlianmu? Hmm. Ini udah keluarin sekarang. Ya. Sekarang. Sama gini sih Oh. pokoknya lihat semua celah. Yang penting kalau sekarang ya kok aku nih, kalian kan belum punya anak nih. Aku udah punya anak 2. Kenapa bisa? Jadi- Bisa hutang-hutang di Tapi karena ya caranya kalau sekarang nih, pertama pokoknya jangan mikirin gengsi untuk kerja. Apapun itu kalian, yang penting kalian bisa hidup dengan Bisa itu. Siapa Jalanin tahu. aja dan jangan banyak berpikir, jalanin aja pokoknya. Kalau itu kok dari tentang kehidupan. Kalau segi musik gitu juga, saat kalian stres di kerjaan, bawalah itu ke Bawa musik ke musik. gitu. Ah, Ya. benar-benar. Jadi pelampiasannya tuh nggak, kadang-kadang kita stres kan, apalagi aku orang tua ya, jadi orang tua aja. ngopak biar nggak kesana. Baglek kita. Woi, makanya kan ngopak di sosmed dia. Aku kadang ngopak langsung live. Like. Jadi gitulah. Apa namanya? Bawa aja ke musik, Ya. jadiin sesuatu yang lebih positif lah. Jadi dari pikiran negatif, itu dah, stres gitu dah, jadi positif, mental itu. kreativitas gitu. Kalian jadi panitia solid. Karena kalau kalian sudah solid, apapun yang kalian buat itu akan pasti menjadi besar. Ya, besar. Walaupun kalian tuh beda angkatan, jurusan mungkin ya teknik ya. Beda angkatan, tapi pasti generasi ke generasi itu kok kalian solid, intinya sampai ke depannya pasti akan jadi besar kok. Ya. Mungkin bisa digabungin. Saya jamin itu. Ide-idenya kan banyak tuh dari angkatan sebelum-sebelumnya. Ya, mungkin ide-idenya digabungin mau buat apa mungkin. Nah, Filterin tapi kayak gitu. Ya, itu dah. jadi Siapa kalian tahu angkatan bisa. baru kasih input, terus buat yang lebih lagi kan. Lagi ya. Kalau kalian udah solid pasti, Apalagi sekarang nih kan yang kayak gini-gini nih. ya kalian pasti makin intim kan. Sering tidur bareng kan pasti ya. Apa nama ruangan? Oke, terus ya gitulah, pokoknya kalian bisa menyimpulkan apa kesan kita sekarang nih. Dari kata-kata kita yang ke kanan ke kiri nggak jelas ini, artinya kita happy gitu ya. Acara ini keren, walaupun kita nggak live musik maksudnya, tapi kita live dengan ngomong bacot, gagah lah intinya. Biarpun mengawal. Tepuk tangan, Pak. Yeay, terima kasih Pak Natif. Terima kasih Pak Rati. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Ya, kita sibuk dengan urusan masing-masing dan sambil menabung karena di rumah aja sedang ngudiang karena ya kondisi saat ini serba kewah dan tapi
Tapi kita tetap di rumah masing-masing menabung-nabung materi secara pribadi, nanti kita gabungin di studio lah. Ya Fanatik sebuah acara yang ya terbukti sudah ya termasuk bergengsi dan terbukti sudah konsisten. Pertama itu tahun 2012, ya sangat keren sih bisa mewadahi band-band Bali untuk tetap berkarya. Waktu itu tahun 2012 kebetulan saya pribadi adalah alumni Fakultas Teknik Warmadewa, Hidup Teknik. Ya, semoga Anda semakin gondrong. Waktu itu saya pribadi dikontak sama ada salah satu mahasiswa namanya Gung Wiro, dan saya pribadi sih sebagai anak kampus sana merasa senang karena satu saya suka musik underground lah pada umumnya, dan kampus saya bikin acara besar ya sangat senang, apalagi band saya diajak. Ya Fanatik sebuah acara yang ya terbukti sudah ya termasuk bergengsi dan terbukti sudah konsisten. Pertama itu tahun 2012, ya sangat keren sih bisa mewadahi band-band Bali untuk tetap berkarya. Ingat banget sih waktu itu kita waktu itu Fanatik pertama yang main Seringai, Outright, yang band-band luarnya saya lupa lagi yang di Bali, Trojan apa agak lupa sih. Waktu kemarin itu sama Gold Voice kita ada sedikit kolaborasi, waktu itu bawain lagunya Dog Eat Dog, Who's the King dari Dog Eat Dog, sama kita featuring sama Gold Voice sama Wiwin Saikopan sebagai DJ, disc jockey ya DJ itu. Nah, itu. Terus momen yang kedua sih itu yang tadi kan secara band, dan ini saya secara pribadi saya featuring sama teman-teman Bandung, teman-teman Outright. Pada saat itu Outright lagi boomingnya kan, kalau yang dengerin musik hardcore pasti ada Outright di playlistnya. Kita bawain lagu Hybrid waktu itu ya sangat berkesan sih bisa main sama Outright. Terus yang momen Fanatik yang terakhir tahun berapa tuh? 2019 ya 2019 itu kita pertama kali bawain lagu baru kita yang belum direkam sampai sekarang. Akhirnya lupa. Yang ada terjadi saat ini? Saat ini sih masih sangat berkembang. Saat ini sih di saat pandemi ini masih kreatif sih anak-anak. Mungkin akan semakin kreatif karena di rumah aja berkarya mereka. Kami tidak. Dan banyak lebih banyak variasi genre ya. Mungkin karena sekarang informasi dari media sosial kan sangat internet lebih mudah daripada zaman kita dulu ya. Apalagi ada wifi tetangga. Wah, kalau tips selalu konsisten. Ya, kalau kita sih agak susah jawabnya karena kita luas-luas banget sih, enggak ya. Kita band Kota Madya aja lah, ganggu. Karena ya kebetulan aja pernah main-main di mana gitu di luar Bali itu. Kalau tips sih ya kalau dikenal secara luas atau dapat terkenal atau dapat apa-apa itu kan bagi kami ya itu cuma bonus untuk ngeband, tapi karena ngeband ini kita murni senang-senang sih,
jadi nggak ada target ke sana. Jadi ya tipsnya hanya lakukan dengan senang-senang aja gitu. Itu sudah pasti. Sudah pasti itu, karena ya mudah-mudahan kedepannya ya mungkin ini lumrah sih, ada acara besar yang ngajak band-band baru untuk ikut audisi itu mungkin sudah banyak dilakukan, tapi hal yang baik kenapa tidak kita ikuti gitu. Mungkin untuk Fanatik kenapa nggak diikutin juga ya, yang itu kita bisa membangkitin band-band baru yang sebenarnya banyak keren, banyak band-band keren maksudnya. Oke. Keren daripada kita ya. Pasti. Kalau tentang musik, kita kan bukan musisi ya. Kita kan cuma weekend warriors ya. Kita hanya hura-hura huru-hara lah. Tipsnya ya kalau memang ya apapun ya yang kalau saya keluarga juga ya, karena ngeband pun juga ngeband ya kan, main musik itu kan juga kayak keluarga ya, sayangi teman-temanmu di band kalau itu musik sih, tapi itu bisa secara umum. Tapi kalau di luar musik ya intinya lakukan yang Anda sukai aja dan bikin orang tuamu bangga dengan karya Anda. Pesan dan pesan sih lebih megah, lebih kreatif, undang-undang band mancanegara kalau bisa. Kalau undang ya, undang-undang kita, undang-undang kami, Sampai susu. supaya beli susu dan Pampers, sebut merek Popo. Keren. Selamanya lah. Jos. Banyak kata. Ingat undang kami terus ya. Jadi itu untuk pemilihan band. Terus di Fanatik kan pasti, apalagi acara pertama pasti kan ada ya berdarah-darah lah, keluh kesahnya itu pasti ada kan. Bisa dong diceritain sedikit gimana sih keluh kesah dari Satu banyak loh. Ya kalau dari saya dulu ya, dari angkatan 2010 kita hampir nggak lulus satu mata kuliah semua. Gara-gara ya, kita lebih fokus ngurusin acara dibandingkan ujian. Waktu itu ada mata kuliah, jadi tanyain, udah buat tugas belum? Nggak ada, tugas nggak ada. Ujian nggak ada, ujian bingung. Nah, kita gimana? Ya udah nggak lulus. Tapi lewatinnya bareng-bareng. Ya, ini apa enak. Totalitas itulah untuk Fanatik. Ya, memang gila banget totalitasnya. Karena mereka udah ngerasa ini jiwanya mereka gitu. Biarpun sedikit. Yang paling hebat adalah promo ya. Promo. Promo kita yang paling gencar, ya salut sama angkatannya 2011. 2011. Katanya salut sekali karena mereka yang membakar apa? Semangat. Bukan semangat. Bukan membakar negara. Bukan semangat. Mau sampai di Glungkung, di setiap sekolah-sekolah kita promosikan Panandi, pamflet di mana-mana, di Nusa Dua, di dekat tempat saya, di Barat, semua. Kita dibagi waktu itu sebelum beredar, kita kumpul dulu di Kormas ya, Kormas, kumpul di Kormas, tapi nggak lewat dari alkohol. Pasti. Waktu itu kan kita ya yang sekarang juga sama kan, kalau kumpul dikit lagi teman lah yang minum kan, harus akhirnya udah habis kita bagi, baru dibagi per wilayah. Ya jadi kayak Sebagian di sana, sebagian di sini, sebagian di sini, jadi ceritanya random semua. setiap daerah punya cerita sendiri-sendiri Ya. gitu ya. Semua lini dari seksi panitia semua punya cerita yang dari ini dari bekas
seksi sampai nginep di mana namanya? Di sekretariat. Iya, kita pengen di kamar. Untuk buat proposal. Dulu ngirim proposal masih berbenda-benda. Sebenarnya itu ya memang the power of kepepet lah, tahu nggak punya uang tapi impiannya besar, berusaha semua gitu. Tapi waktu itu kan masih zaman banyak distro. Ya. Itu juga kita. Clothing, Distro lagi banyak. Habis itu ya sebagian besar merchandise banyak banget. Ya, karena zaman itu juga kan distro lagi jaya. Lagi jaya. Lagi tren dah dia. Kita hampir nembak semua distro. Panjar terutama tuh semua. Mau tembus mau enggak belakangan. Ya, kita semua ajukan proposal. Semua di mana namanya? Di Panjar. Itu yang di Panjar. Betul, banyak. Cibola. Ya, Cibola, Macbeth, lagi keren-keren itu. Sampai nyari-nyari bidangnya di mana ya? Boleh nyebut brand? Boleh asal dia sponsor dulu masalah. Saya DNM tuh. Ya, lagi Cuman kadang kalau dari distro itu kan kadang dia ada ngasih dana ya, cash atau ngasih merchandise. Yang repot itu kan kita kalau dapat merchandise. Ya. Kita butuh duit dikasih baju. Kita butuh duit dikasih ya baju. Ya ujung-ujungnya Jual, kita kan? jual lagi. Iya, kita Kita jual, kita jual. Maaf ya distro. Siapa mau gitu. Tapi keren bajunya. Yang paling laris tuh ya Peter Sedeni meskipun bajunya apa dia cuma ngasih baju Bajunya size-nya kecil. ada yang beli juga di situ Cibola apa lagi? Twister Ya. Intinya ya banyak ilmu lah. Banyak ilmu, kita banyak sharing, banyak ketemu orang. Ilmu administrasi namanya. kalau dari saya sih ada beberapa sih. Pertama sih mungkin dari dana itu kita agak berat karena dari fakultas juga masih dikit. Terus ke universitas juga dia kayak dikit juga, tapi udah ya maaf kata udah dikit, bukan ibu nominal, udah dikit, dipersulit itu yang bikin aduh ini lihat biasanya nggak sih gitu. Kemudian pada saat disusun proposal juga itu juga bukan bakal ya bikin saya agak repot ya sama si Sony karena kita nggak pernah buat proposal yang resmi yang ditujuannya ke macam-macam. Kita masih awam yang benar-benar nggak tahu kali proposal itu secara- seperti apa. Yang kita tahu kalau itu proposal pengajuan ujian. Ya. Akademik. Masih nggak akademik. Ini buat nyari duit loh. Proposal. Belum lagi waktu lembur di Sekre, kayaknya cuma yang fanatik satu aja tuh yang dapat ngerasain Pinjam sekre. pinjam Sekre Teknik dari kita kuasai dalam beberapa malam. Printernya gitu kan. kopinya juga habis, maaf ya kalau karena harus ke toilet kan, toiletnya di belakang, nggak tahu ya sekarang lewat sekarang pas di belakang Ada bisa kopi. ada kopi. Kebetulan ada dispenser ya. Ya sudah lah. Maaf ya Bu ya. Udah lewat ya, udah lewat. Ini Bu kalau kopi nggak ada di sini. Kalau Cuman dari ya saya semangat banget teman-teman itu semangatnya masang baliho terus sampai tengah malam, terus itu udah kayak pamflet dan juga benar-benar berjuang gimana caranya supaya kita berhasil acara ini nggak sampai hutang, walaupun akhirnya memang hutang, cuman memang semua teman-teman bertanggung jawab gitu. Tapi ada loh waktu itu yang ingat waktu di Kormas. Waktu itu tiket ketinggalan. Oh iya. Iya, 1000 tiket tuh ketinggalan di sini dan kita perhitungannya waktu di venue kok kurang. Dan ternyata waktu balik orang, oh tiketnya ketinggalan. Wah, jauh. Sedangkan waktu itu masih banyak penonton Yang belum antri tiket. keluar karena kita nggak bisa tiket. Ternyata tiketnya di sini masih standby lagi 1000. Nggak ada yang tahu dan semua. Kok dia diem tiketnya? Yang pertama memang kekompakan, SDM lah ya. Panas ya. Ya, yang memang mau berjuang semua, mau berpikir semua, mau bekerja semua. Yang kedua adalah artis-artis yang kita sidangkan gitulah. Jadi ini momennya memang pas dan lain-lain. Nah, ketiga promosi yang gencar. Keempat itu audio visual. Jadi kita itu membuat waktu itu memang Bengkel Production banyak sekali membantu kita, itu memberikan sound terbaik mereka pada saat itu. Dari lighting itu memang kita pun dan banyak artis-artis yang pada saat itu
puas dengan kualitas sound kita, dengan kualitas lighting kita. Mereka sangat puas, dan memang dari dokumentasi juga akhirnya bagus jadinya. Terus dari kesan penonton juga bagus gitu loh. Kita kan karena kita setelah acara itu memang kita tanya beberapa penonton yang memang kita tahu gimana cara saya dan mereka, ya syukurnya mereka puas lah dengan yang kita sajikan. Akhirnya menunggu yang kedua pun juga bagus dan seterusnya lah. Berarti selain mengutamakan audio juga visual itu sangat visual jadi enak. Kadang gini, yang saya sebelum Fanatik itu saya sering buat enggak sering sih ya, terlibat dalam beberapa kegiatan musik dan juga memang sering nonton beberapa konser. Kadang mereka tuh artisnya bagus, cuman sound itu nggak diperhatikan. Jadi kita tuh underground sudah gitu suaranya, kita lagi soundnya kurang bagus, jadi kan penonton agak jernih ya. Kalau kita pakai sound yang bagus kan enak didengar gitu ya. Jadi penonton bisa musing, bisa apa, lebih terbawa suasana. Dan lihat lightingnya juga yang bagus, jadi menambah semangatnya mereka lah, semangat. Dan mereka emang benar-benar inilah kita bikin acara ini setahun sekali, tapi emang setiap tahunnya berkesan dan setiap tahunnya itu berkonsep. Itu sebenarnya setiap tahun tuh harus ada perubahan konsep. Yang 3 tuh keren konsep panggung juga ya, baling-baling itu ya. Ya karena semua anak nanti kalau punya konsep. Ya benar. Karena kita bergerak di konsep. Karena ketika nanti ditanya konsepmu apa, Sama saya tambahin juga untuk sound itu juga selain dia profesional juga dia karena kenal sama Gung itu baiknya tuh gini. Dia tuh baru dibayar DP pada saat acara selesai itu kita masih nge-DP loh itu. Dia pun nggak ngejar karena udah yakin lah. Ya mungkin yakin dari animo di pada saat acara kayak begitu, jadi ya udah dia santai-santai aja. Dan juga itu banyak terima kasih buat bengkel Mas Arif, bengkel production bersama Beli Murah. Itu benar-benar membantu kita dari awal, memberikan yang terbaik lah. sama Kimung. Sama Kimung. Iya, si Kimung Reptil. Dia adalah bodyguard terbaik pada tempat kamu. Semoga ada lihat video ini. Satu-satunya bodyguard yang dibentak penonton mau nangis. Ya, untuk intermezzo aja sih. Jadi ini sedikit kelewatan tadi ya, untuk di Fanatik 1 kan ada artworknya tuh. Untuk artworknya tuh siapa sih yang buat dan apa sih cerita di balik artwork tersebut? David ya. David. Saya yang sping itu piramid ya. yang buat David. Itu dah yang pertama ada teman saya David angkatan 2008. Dia yang buat ya dulu masih buatnya pakai apa? Buat Microsoft Excel. Excel apa ini ya? Pakai Excel. Masih belajar dulu, masih cari-cari di YouTube gimana caranya biar bergerak. Percaya. Dulu belum belum terlalu mengenal editing untuk Photoshop apa itu. Iya. Tapi emang David emang jenius, dia memang belajar banyak. Salah satu mahasiswa terbaik teknik dengan IP 4 tinggi juga. Dia buat yang logonya itu. Seperti saya juga dulu baru belajar Photoshop, buat logo Fanatik dari dulu. Tapi emang David yang buat. Memang kita teknik dari waktu itu setelah kita tahu potensial nih anak-anak 2011 nih zamannya Jok ya, potensial dia untuk bisa memperkuat teknik. Memang kita sudah buat konsep dari ospek sudah kita buat konsep ya, kayak waktu ospek mereka gold ya, era kemasan gitu. Sekarang kita udah buat deh era kemasan ya, untungnya memang naik terus dari kita yang setelah kita dan setelah lagi emang saya lihat sih ya, ini terus meningkat terus meningkat terus. Ospek juga udah dibibit gitu. Kamu suka metal? Ya gitu. Coba ini kayak ada yang ngambil daun nih stiker gitu. Dilempar. Ada cewek satu kalau nggak salah yang kata dari dulu. Suka metal ya, suka. Dari awal kan udah lihat suka metal. Saya kira masuk sastra harus belajar teknik dia. Sekarang jadi pengusaha sepatu dia. Nana Saidi dia. Jadi feminin dia jadi muda kan. Oke, jadi selanjutnya apa sih pesan dan kesan untuk Fanatik selanjutnya dari kakak-kakak? Saya dulu ya. Pesan saya mungkin terus dikompakin dulu solidaritasnya anak-anak teknik.
apa yang seperti saya bilang tadi, memang kalau kita punya niat pasti akan berhasil gitu loh. Jangan berpikir kalau kita buat acara besar misalkan kita nggak akan bisa kalau budget kita segini. Kalau kita semua mau berusaha, mau kompak pasti bisa. Fanatik 1, Fanatik 2 yang saya tahu itu udah membuktikan. Fanatik 2 tuh lebih liar lagi tuh. Mainnya dari nol tuh lebih liar lagi. 20 band lebih waktu itu. Ya, 20 band lebih waktunya lebih lama. Itu tuh lebih gila lagi tuh cara kerja panitianya. Inovasi juga harus tetap. Inovasi itu dalam artian supaya dari yang pertama berikutnya supaya tidak monoton. Harus ada perkembangan. Nah, penting juga artwork dan juga lighting, visual, artis yang lagi yang akan kita istilahnya dianalisa ya. Ini akan mendatangkan banyak orang, itu harus tetap dipegang. Pakemnya Fanatik emang seperti itu. Jadi memang anak-anaknya liar lah semua gitu, bermain liar semua gitu. Dari kakak lain ada nggak pesan dari saya sih ya, tetap jaga kompak aja. Maksudnya karena menurut saya Fanatik ini udah mulai dikenal bahwa ya ini Warma Dewa, teknik Warma Dewa ya Fanatik. Benar. Artinya ya tetap dijaga eksistensinya. Mungkin ada kendala apa itu tidak masalah. Yang penting tetap dikembangkan lagi kreativitasnya seperti yang saya namanya buat lah Fanatik Festival Seni dan Kreasi. Artinya ada seni, ada kreasi di dalamnya, kreasi dari kita mahasiswa teknik Warma Dewa. Tidak hanya nanti pergelaran musik yang bisa dibuat, masih banyak hal kayak dulu ada pergelaran musik plus skate. Iya. Skate. Kedua. Ya, ada yang Mural. Gitu ya. Ini pun termasuk inovasi mereka. Iya, Kan tak terbayangkan. Kita juga. Semoga berkembang terus ya. Semoga. Dari sejarah Fanatik sekian, nanti kalian akan mengangkat apa lagi? Terobosan baru lah ya. Sama Asik nih, tambahan buat tetap konsisten Ya. sama berkaryanya Ya. kalau bisa ditingkatkan lebih bagus ya sedikit berbeda boleh Ya. Ya, berkembang boleh tapi jalurnya tetap sama. Jalurnya tetap sama. Sekalipun Marion Jola naik daun, tetap ini Fanatik harus underground. Dan konser harus tetap live. ya semoga lah selesai pandemi ini kita bisa headband lagi loh. Percuma kontrol nggak bisa headband. Itu udah dinanti oleh semua. Untungnya nih ada Fanatik, kalau nggak ada Fanatik nggak berkesan hidup saya di Iya, Dewa. benar. Ada pelampiasan. Ada pelampiasan. Ikut band itu memang sih kita tidak terlalu mempelajari ini ya gimana di pekerjaan, cuman mental, skill Ya, berorganisasi secara itu tidak langsung itu dapat juga di benar. jadi kayak saya pun sekarang kerja jadi di bidang teknik pun enak saya ngobrol sama orang yang lebih tua dari Iya, saya, benar. orang yang jabatannya lebih tinggi dari saya, lebih enak ngomongnya karena memang dari mahasiswa sudah biasa ketemu rektor, Ya. diskusi apa istilahnya kita nggak sependapat sama aturan ini, kita ini Memberikan pendapat ya, baru. Kita punya perhimpunan organisasi yang dimanfaatkan, belajar administrasi, Benar. mengikuti kuliah ya ikuti. Kalau nggak sampai kalian kumpul di BEM atau Kormas ini kan apapun mesti dipermudah itu. Sebenarnya kan hanya kerja kelompok ya gampang. ini kan sebenarnya wadah sharing. Wadah Ya, sharing, benar. wadah sharing. Ada sharing, Kelas, bukan ada kepala. kelas, ya. Bukan kepala. Kakak kelas sama adik kelas tuh. Oke, terakhir deh nih untuk kakak-kakak semua. Satu kata untuk Fanatik. Apa sih satu kata untuk Fanatik? Siapa dulu? Kakak silakan. Apa ya? Tetaplah menggila yang terstruktur. Gila tapi terstruktur. Ayo, lanjut Kak. Maju terus sampai nabrak. Habis nabrak, dinas. Terus saya sih teruslah eksis. Iya. Ya kalau saya sih goyang boleh. Tapi tetap maju terus. Patang mundur. Gas. Oke, sekian dulu video Fanatik kali ini. Tunggu episode berikutnya, kita bakal membahas tentang Fanatik 2. Tetap
pantengin terus channel Fanatik, oke? Bye. Salam underground. Ya.